Oke, di sini kami melihat bahwa Indonesia itu, Hyundai melihat Indonesia itu bukan hanya sebagai market, tapi sebagai long term strategic partner bagi kami. Kami sudah melakukan banyak investment di Indonesia, gitu ya. Nah, di sini juga kita berusaha untuk membangun sustainable automotive ecosystem yang ada di Indonesia. Jadi semua inisiatif yang sudah kita lakukan di Indonesia dan akan kita lakukan itu adalah sejalan sama tujuannya Hyundai global, gitu ya. Next. Nah, mungkin teman-teman sendiri juga tahu bahwa Hyundai adalah sebagai pelopor EV di Indonesia. Jadi total investment yang sudah kami lakukan adalah senilai 3 miliar US dollar, itu termasuk dengan membentuk ekosistemnya juga, gitu ya. Jadi terbukti bahwa kami mempunyai lebih dari 600 titik charging point yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang dipunyai oleh Hyundai dan juga bekerjasama dengan partner kami, gitu ya. Nah, artinya memang kami fokusnya ini tidak hanya untuk menjual mobil listrik saja, tapi bagaimana kami membangun ekosistem EV di Indonesia sejalan dengan tujuannya Indonesia dalam membangun ekosistem EV, gitu ya. Next. Nah, mungkin saya singgung sedikit tentang perusahaan kami, Hyundai Solusi Mobilitas, di mana kami adalah anak perusahaan dari HMID. Jadi kami memang menawarkan fleksibilitas, layanan fleksibilitas mobility ya. Mungkin pertama dari Hyundai Promise. Jadi waktu itu kita pernah undang teman-teman media terkait sama gimana kami menjual certified pre-owned. Lalu kami juga punya Hyundai Rental yang berfokus pada B2B. Kali ini kita akan coba punya produk lain untuk yang B2C, kita namanya Hyundai Subscribe, gitu ya. Jadi tujuannya dibentuknya Hyundai Solusi Mobilitas ini adalah menjawab kebutuhan pelanggan. Nah, itu yang sudah kita localize sama kebutuhan pelanggan Indonesia, gitu ya. Apalagi terkait sama mobilitas. Next. Nah, ini menurut studi kami bahwa di ASEAN terutama untuk masyarakat Indonesia ini udah mulai terjadi pergeseran pola pikir. Jadi mereka tuh nggak hanya terpaku sama kepemilikan mobil secara konvensional beli, gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat dari data bahwa di ASEAN kita paling tinggi bahwa masyarakat Indonesia ini udah mulai open untuk terutama untuk subscribe, gitu ya. Mereka mau punya alternatif mengendarai mobil. Nah, inilah yang jadi fondasinya Hyundai untuk kita punya program lain, gitu ya, dengan membuka program mobilitas baru yaitu namanya Hyundai Subscribe. Nah, yang paling penting bagi masyarakat Indonesia itu yang pertama adalah kemudahan, lalu yang kedua adalah fleksibilitas, yang ketiga adalah transparansi harga, gitu ya. Next. Nah, ini kami memperkenalkan di 2026 ini namanya Hyundai Subscribe. Mungkin kalau teman-teman nanti mau lebih tahu ngulik terkait Hyundai Subscribe, bisa di scan barcode-nya atau di linknya itu bit.ly /Hyundai Subscribe. Di sini adalah program berlangganan mengendarai mobil Hyundai, terutama untuk EV. Jadi pelanggan tidak perlu khawatir lagi mengenai satu, mereka harus bayar servis, yang kedua bayar asuransi, yang ketiga mereka bayar perpanjangan STNK. Itu semua sudah tercover ketika mereka melakukan program berlangganan Hyundai Subscribe, gitu ya. Jadi memang program ini kami desain untuk kebutuhan gaya hidup yang modern. Next. Eligible modelsnya ini yang paling merepresentasikan brand Hyundai dan juga teknologi EV. Saat ini kami tawarkan untuk Ioniq 5 yang merepresentasikan smart, stylish, dan sustainable. Lalu kami juga ada Ioniq 5N di mana kami tawarkan untuk pengalaman performance dan juga emotional driving, gitu ya. Jadi dua model ini, two personalities, one subscription. Next. Apa aja sih
yang sudah termasuk ketika customer ini melakukan berlangganan Hyundai Subscribe. Jadi bayar bulanan itu sudah termasuk penggunaan mobil. Yang kedua tadi saya bilang sudah termasuk servis, jadi pelanggan tuh nggak perlu khawatir, mereka servis nanti juga dibantu sama tim kami untuk melakukan booking service segala macam. Kalau misalnya nanti mobilnya perlu menginap, kami juga ada di nomor 6 itu replacement car. Jadi mereka tidak ada satu hari pun tidak mengendarai mobil kami, jadi kami akan ganti dengan tipe yang sama atau bisa di atasnya gitu ya, lebih dari itu tipenya. Lalu tadi saya juga udah bilang itu udah termasuk insurance, nggak perlu khawatir. Udah termasuk STNK, roadside assistance, EV support services, misalnya kalau baterainya habis di tengah jalan nggak usah khawatir, nanti kita bisa bantu. Dan juga tadi saya bilang replacement cars, jadi mereka bayar all in, nggak ada hidden cost. Kami hanya tawarkan peace of mind buat calon customer. Next. Kata kuncinya adalah fleksibilitas. Jadi karena ini subscription juga mungkin teman-teman akan bertanya-tanya kayak langganan Netflix ya, mungkin benar. Jadi tergantung kebutuhan pelanggan. Jadi kami punya tailor-made kebutuhan mereka berdasarkan tahun, berdasarkan kilometer segala macam, nanti harganya akan berbeda-beda tergantung segala kebutuhan pelanggan. Jadi kami juga tawarkan simple sekali untuk onboarding sama exit prosesnya. Plus kita juga bisa tawarkan kalau mereka mau upgrade bisa nggak bisa, misalnya mereka awalnya mau pakai 5 terus tiba-tiba wah kayaknya enak nih mau ganti ke 5N gitu, bisa juga gitu. Jadi memang program ini yang perlu dilihat adalah flexibility-nya, karena memang ini tujuannya untuk mengcover teman-teman yang kerja misalnya profesional, kerjanya di daerah yang ganjil genap gitu ya, mereka butuh mobil EV. Untuk keluarga yang memang melek teknologi gitu ya, dan juga teman-teman EV early adopter. Jadi banyak mungkin teman-teman rekan-rekan yang customer nih berpikir bahwa aduh mau beli EV tapi ragu-ragu gitu ya, kayak nanti harga jualnya susah segala macam, nanti drop segala macam. Nah ini mereka bisa coba dulu berlangganan aja dulu pakai EV. Kalau misalnya memang cocok, nanti mungkin mereka akan switch untuk beli. Kalau misalnya memang mereka lebih cocoknya pakai berlangganan terus ya bisa jadi. Jadi kita memang marketnya ke arah sana. Next. Nah ini special launching di IMS. Jadi harga kami start dari 15 juta rupiah per bulan. Sudah include tadi yang saya presentasikan di slide sebelumnya. Lalu dapat priority unit allocation, bisa on the spot consultation sama booking di sini, dan juga kalau rekan-rekan teman-teman sekalian mau mencoba test drive, kami ada unit test drive Ioniq 5N di booth test drive-nya Hyundai. Next. Nah ini gimana stepnya kalau mereka tertarik, tadi bisa masuk ke yang web tadi kami jabarkan. Jadi mereka tinggal pilih modelnya mau yang mana, lalu nanti pilih plan subscriptionnya mau yang mana, complete registration, nanti dari internal kami akan checking. Setelah itu kalau misalnya memang sudah oke semua, mereka tinggal pakai aja mobilnya sesuai sama paket yang mereka pilih. Oke, next. Nah, tadi saya sudah menjelaskan